Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita bisa jumpa kembali di bincang-bincang. Insyaallah meskipun singkat tapi insyaallah akan ada padat materi yang akan kita bahas pada kesempatan di acara yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu podcast kita. Nah, program yang menarik dari salah satu program TV kita Madiun, yaitu di perbincangan yang akan ada beberapa materi yang insya Allah jadi pijakan untuk kaum muslimin di kota Madiun khususnya, ataupun di seluruh Indonesia, dengan materi-materi menarik yang kita sajikan melalui acara podcast kita. Dan pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kita guru kita Ustadz Abu Zair Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini setelah sekian lama kita bisa jumpa lagi di podcast kita Ustadz. Terakhir kapan ya? Sudah 2 bulan 3 bulan yang lalu kayaknya. Betul. Nah, karena momen lama itu jadi ada tema yang menarik biasanya. Biasanya kalau lama nggak ketemu, nah itu ada perasaan-perasaan yang terpendam ya. Perasaan-perasaan yang mungkin akhirnya jadi timbul perasaan kangen. Betul sekali. Itu tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kangennya beda tapi ini ya. Beda. Nah, dengan tema yang sangat menarik dan tentunya kalau anak-anak sekarang bahasanya kalau membahas tema-tema gini meleot bahasanya katanya Ustaz. Itu ada gak tema, kuat ya. Nah, gak kuat gitu Ustaz. Nah, ada tema yang menarik, yaitu rindu itu berat Ustaz. Masya Allah. Tapi beda nih, konteksnya beda. Rindu Ustaz. Kepada siapa? Atau rindu kepada apa ya? Nah, rindu kepada apa gitu loh Ustaz. Nah, karena bagi sebagian kebanyakan masalah rindu tentunya masalah cinta-cintaan dan cintanya yang tidak halal lagi Ustaz. Nah, kalau ini rindunya halal berpahala. Nah, itu Ustaz. Nah, terkait masalah rindu yang akan kita bahas, rindu itu berat, ini menarik memang Ustaz. Sedikit cerita sendiri Ustaz. Karena terkait masalah rindu yang satu ini adalah rindu yang dinantikan atau yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin mungkin Ustaz. Puluhan tahun nungguinnya. Kalau podcastnya kita cuma berapa bulan, biasanya kalau masalah ini puluhan tahun. Nunggunya belasan tahun. Betul banget Ustaz. Nah, rindu yang satu ini adalah rindu untuk bisa ke Baitullah Ustaz. Nah, rindu untuk bisa menunaikan haji dan umrah. Terkhusus untuk umrah Ustaz. Nah, kadang itu ketika kita terhinggapi perasaan rindu ini, ketika scrolling, lihat di medsos gitu, rasanya berdegup kencang banget di jantung. Mas David terakhir berangkat masih di bulan Januari tahun 2024 baru kemarin ya. Hampir setahun lagi betul. Nah, itu rasanya waduh, Masya Allah, ketika scrolling medsos, lihat postingan ada Masjidil Haram, ada lihat suasana kajian di Masjid Nabawi, hati itu berdesir gitu rasanya. Betul. Kenapa sih Ustaz terkait rindu yang satu ini kok terkesan memang berat banget dan hati itu benar-benar terpaut dengan hal ini gitu Ustaz, yang nggak bisa kita tampil. Boleh dijelaskan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast kita. Setelah sekian lama kita ndak ketemu ya, kita bahas tema-tema yang relate ya, terlebih dengan umroh ya Mas ya. Karena memang umroh itu seperti yang Mas David katakan bikin kangen memang, karena penantiannya lama sekali. Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang untuk umroh harus jual ini, jual itu ya, tanahnya jual, rumah dijual. Belum lagi kalau sudah punya uang, terkadang harus menyempatkan karena cari waktu yang pas. Kadang orang tuanya bisa, anaknya nggak bisa. Anaknya yang nggak bisa, anaknya yang bisa, orang tuanya yang nggak bisa kan gitu. Karena memang paket-paket umroh kan paling tidak harus berangkat sekitar 9 hari, 12 hari. Oleh karena itu ketika seseorang dia bisa berangkat ke sana dengan kenikmatan beribadah yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan ya di sana, berupa umroh itu sendiri, dari tawafnya, sa'inya, kemudian belum lagi dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang Masya Allah. Kadang kalau kita dengar adzannya saja ya, adzannya tok saja, belum yang lainnya, belum sholatnya, dengar adzannya di TV itu rasanya aduh sudah jadi tadi meleot itu ya. Sudah meleot itu baru adzannya, belum lagi kalau kita bayangkan bisa sholat di belakangnya para imam di sana ya, dengan Masya Allah. Jadi
tumpukan-tumpukan perasaan yang indah ini yang membuat akhirnya jadi satu dan membuat kita rindu untuk kembali ke sana. Padahal bisa dibilang sebenarnya ya umroh, apalagi mungkin di masa-masa sekarang, ya sebuah ibadah yang memang bukan ibadah yang murah, ya artinya harus menyiapkan ya 28 juta sampai 30 juta lebih. Tapi itu worth it ketika memang sudah sampai di sana. Kemudian apalagi ditemani oleh biro umroh yang memang sunnah ya, menerapkan sunnah dalam ibadahnya, sehingga ya begitu sampai di sana kita betul-betul berkesan ibadah di sana itu rasanya semakin dekat lah dengan Allah. Ya walaupun Allah itu dekat dengan hambanya, tapi ketika kita sampai di sana itu rasa dekat itu masya Allah semakin kerasa begitu. Dan semua jamaah yang berangkat ke sana, ketika sampai sana itu banyak kisah-kisah yang mungkin di Indonesia mereka nggak kuat sholat ya, ke masjid harus mungkin tertatih-tatih, tapi begitu sampai sana masya Allah, sampai sana itu rasanya ada recharge ya, tambahan gitu ya. Kalau orang fitness ada aminonya, ada boosternya. Ada boosternya. Nah, itu masya Allah. Dan saya mengalami sendiri. Jadi waktu itu saya umrah sama ibu saya, Mas David ya. Saya umrah sama ibu, kemudian ibu itu ya kalau di Madiun ya, kalau pas lagi di sini ya susah, naik turun tangga pun harus dipegangi gitu ya. Naik motor, turun motor harus dipegangi. Tapi begitu sampai sana yang tadinya saya kepikiran, aduh nanti jangan-jangan gimana ibu saya ibadah di sana, bisa nggak? Masya Allah malah sudah kelayapan sendiri gitu, kayak di rumahnya aja. Iya, ini yang artinya selain tentunya kenikmatan bisa beribadah di sana, perasaan-perasaan ini yang betul-betul menumpuk jadi satu, kenikmatan ibadahnya, kemudian kesannya, belum lagi penantiannya, sehingga rasanya baru pulang itu sudah pengen balik lagi gitu loh rasanya. Jadi begitu. Nah tapi tentunya Mas David, rindu itu akan betul-betul terobati ketika memang ditutup atau diobati dengan umroh yang betul-betul harusnya sesuai sunnah begitu ya. Karena kalau sudah rindu tapi sembarangan, akhirnya sampai sana juga umrohnya asal-asalan, ya percuma begitu loh. Betul. Nah sebelum kita bahas terkait itu nanti Ustaz, kita coba pilah dulu di awal nih Ustaz. Perasaan rindu itu kan bagi orang yang sudah melaksanakan Ustaz. Iya betul. Bagi teman-teman yang qadarullah memang belum dipanggil sama Allah, nah untuk motivasi di awal Ustaz itu, biar bisa merasakan rasa rindu yang masya Allah luar biasa, bikin meleot di hati ini, boleh dikasih motivasi Ustaz, keutamaan umroh itu sendiri. Betul. Karena bagi sebagian orang ada masih anak muda, ngapain umroh gitu ya kan? mending aja ngurusin usaha, besarin usaha, sudah mapan atau sudah enak, sudah tua, berangkat umroh, baru berangkat umroh, maksimalkan ibadah. Nah itu motivasi Ustaz, boleh di-sharing terkait keutamaan umroh itu sendiri Ustaz. Jadi kita sebagai umat muslim sangat paham dan harus meyakini bahwa setiap ibadah pasti ada keutamaannya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu apa itu keutamaannya. Tapi dari hadis-hadis yang ada sebelumnya, dari ayat-ayat yang ada, Allah dan Rasulnya menjelaskan berkaitan dengan keutamaan umroh itu apa saja begitu. Dan keutamaan ini sekali lagi dia baru bisa dicapai ketika memang umrohnya betul-betul umroh begitu. Jadi nggak sekedar tawaf, nggak sekedar sa'i, tapi ternyata di sana malah praktek bid'ahnya dijalankan ya. Ada yang bahkan sudah jauh-jauh ke sana juga akhirnya melakukan kesyirikan. Jadi ya dia tidak akan dapat keutamaan ini begitu. Nah keutamaan dari umroh sendiri ada beberapa ya. Yang pertama tentunya umroh itu dia bisa menghapus dosa, jelas. Dan kita sangat butuh ibadah yang bisa membersihkan dosa kita. Bahkan saking kuatnya umroh dan haji ini menghapus dosa seseorang, para ulama itu mereka sampai berbeda pendapat berkaitan dengan apakah umroh dan haji ini bisa menghapuskan dosa besar atau tidak. Kalau dosa kecil jelas ya, dosa kecil
semua para ulama sepakat semua bentuk ibadah selain taubat dia bisa menghapuskan dosa kecil. Nah, yang khilaf di kalangan para ulama adalah berkaitan dengan dosa besar. Nah, dosa besar tentunya yang kaitannya itu kesalahan hamba dengan Allah ya, bukan kesalahan hamba dengan manusia yang lain. Nah, untuk berkaitan dengan dosa besar, para ulama mereka punya beda pendapat, Mas David. Berkaitan dengan umrah dan haji ini, dia bisa menghapuskan dosa besar apa enggak sih sebenarnya gitu loh. Yang jelas ini menunjukkan bahwa umrah dan haji dia punya kemampuan yang sangat besar untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini yang pertama. Jadi dan kita tidak ada yang bisa jamin deh, perasaan kita itu kayak sehari-hari ada aja dosa gitu ya. Kalau nggak mata telinga, kalau nggak telinga mulut gitu ya. Jadi betul-betul butuh kita dengan ibadah umrah ini supaya kita bisa mensucikan lah, kita bersihkan badan kita dari dosa-dosa kemaksiatan. Yang kedua, Mas David, yang unik. Jadi kalau kita mau umroh itu kan kita keluar duit ya biasanya ya, 30 juta, ada mungkin yang tiang paket yang lebih mahal lagi juga ada ya, tergantung dari hotelnya, tergantung dari flightnya ya, pesawatnya. Tapi kata Nabi SAW, justru ketika seseorang dia mengikuti satu umrah dengan umrah yang lainnya, Allah akan cukupkan hamba itu. Jadi Allah akan jauhkan dari kefakiran. Nah, ini kan unik ya. Jadi orang dia mengeluarkan biaya untuk umroh sekian puluh juta, tapi dibalik itu hikmahnya Allah akan kayakan hamba itu. Jadi memang ketika kita ibadah yang sifatnya itu mengeluarkan uang, jangan kemudian kita anggap uang itu sebagai beban, biaya, jangan. Tapi seperti kalau kita lagi usaha ya, kita saham ya. Ketika kita keluarin uang, itu kan berarti kita sedang invest kan ya. Kita sedang invest yang harapannya dengan uang itu nanti bisa lebih banyak kan begitu. Sama ketika kita mengeluarkan uang untuk ibadah apapun termasuk umroh yang nilai nominalnya juga besar lumayan ya. Ketika kita mengeluarkan 30 juta, 40 juta, 50 juta, ini sebenarnya bukan biaya, bukan beban. Tapi ini tuh sebenarnya investasi kita gitu loh. Karena ketika kita keluarkan uang sekian banyak, Allah justru akan tutupi kefakiran kita, Allah akan tutupi kemiskinan kita, Allah akan kayakan kita gitu. Dan tentunya jangan dibayangkan bahwa kalau kita ngeluarin 30 juta nanti baliknya duit lagi gitu, 300 juta. Ini pemahaman yang keliru. Karena kan ada sebagian yang mengatakan kalau kita sodakoh 100 juta nanti tinggal dikali 100 dapatnya. Hei, ini keliru. Allah jauh lebih kaya dan Allah jauh lebih hikmah dalam membalas apa yang hamba keluarkan dari usahanya untuk beribadah. Jadi ketika seorang dia keluarkan uang 30 juta, 40 juta untuk umroh, justru dari situ Allah akan kayakan dia. Nah, ini diantara keutamaan seseorang yang dia umroh. Belum lagi ditambah dengan ibadah-ibadah plus di sana, ya sholatnya ya dikali lipat 100.000 kali lipat ya. Belum lagi nanti di sana ada majelis ilmunya, ta'limnya ya. Di Masjid Nabawi kan banyak ya, banyak majelisnya para ulama. Bahkan di sana juga ada ustadz kita, ustadz dari Indonesia juga mengisi di Masjid Nabawi. Ini kita bisa hadiri di sana. Belum lagi sodakohnya ya. Jadi para ulama mereka mengatakan bahwa ibadah yang dilipat gandakan di tanah haram ya, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ini tidak hanya sholat saja. Jadi setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya, dari sholatnya, dari sodakohnya, kemudian dari berjalan ke masjidnya ya, ini kan juga termasuk ibadah ya. Kemudian macam-macam, dari misalkan kalau pas kesana kita juga bertepatan dengan kita pengen puasa sunnah misalkan, itu pun juga dilipat gandakan. Jadi semua ibadah akan dilipat gandakan ketika kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, ini harusnya bisa jadi penyemangat lah buat kita untuk berangkat ke sana ketika kita sudah punya kemampuan. Belum lagi kita bisa ziarah ya, ziarah terutama ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, kemudian ke kuburan Nabi SAW. Kita yang di Indonesia sangat merindukan beliau ya. Tentunya ketika
kita berziarah, kita umrah, ya kita sempatkan ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau di sana. Kemudian kita juga sampaikan salam kepada sahabat-sahabat beliau, ya. Jadi kepadatan ibadah-ibadah ini, masya Allah, semuanya berlipat ganda gitu loh. Nah, ini yang jadi motivasi paling prioritas lah, seharusnya dijadikan untuk kita punya semangat berangkat umroh ke sana. Masya Allah. Nah, ini saya juga semakin pengen mengompori buat yang belum berangkat, Ustaz. Iya, betul. Makin semangat untuk berangkat. Iya. Kadang kita memang seperti Ustaz nyampein tadi di awal bahwa akan ada sesuatu hal yang tidak realistis juga gitu kan. Kadang nggak masuk akal gitu ya. Iya. Nah, sering juga kita ngalamin, Ustaz. Iya. Kalau pas di sana itu, Ustaz, ya, ketika nyampe di sana, ketika ngelihat Ka'bah gitu, sudah, Ustaz, doa yang sudah kita persiapkan banyak itu sudah langsung hilang semua dan air mata sudah menetes. Terus yang berikutnya juga ketika di sana gitu, Ustaz, ya. Di sini aja kita misalkan bangun mau sholat tahajud tuh alarm mau dipasang 4 sampai 5 kebablasan, Ustaz. Tapi kalau di sana ketika jam 1 jam 2 alarm aja bangun, Ustaz, langsung betul. Pergi ke Masjidil Haram. Itu kenapa, Ustaz? Nah, ini biar teman-teman semuanya, pemirsa yang ada di rumah ini yang sedang menyimak podcast kita ini biar makin terpacu semangatnya untuk segera bisa menunaikan ibadah umrah gitu kan. Itu kenapa, Ustaz? Faktor-faktor apa sih, Ustaz, yang menyebabkan ketika kita di sana tuh istilahnya boosternya iman kita tuh lagi pik-piknya gitu, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Jadi ini juga berkaitan sama niat seseorang ketika berangkat ke sana. Para ulama mereka menjelaskan bahwa satu amalan kebaikan akan melahirkan amal kebaikan yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang dia akan melakukan ibadah apapun, terutama umroh dalam hal ini, betul-betul dia tata niatnya sedari awal. Saya berangkat ke sana itu pengen ibadah, saya penuhi panggilan Allah, saya ingin jadi tamunya Allah di sana, saya ingin menikmati kenikmatan ibadah di sana dan yang lain sebagainya. Jadi paket-paket liburan ya ke Taif, ke Al-Ula dan yang lain sebagainya, yaitu sampingan saja. Tapi begitu dia sudah tetapkan bahwa saya akan berangkat umroh, nah itu dia pasang niatnya dengan baik sejak saat itu begitu. Jadi dia, ya Allah, saya daftar umroh karena Engkau, berangkat karena Engkau, ibadah karena Engkau. Ya, bukan karena pengen flexing ya, bukan karena pengen narsis di sana, bukan juga karena pengen masarin dagangan di depan Ka'bah juga enggak. Jadi betul-betul dia ikhlas, dia karena Allah. Ketika dia dari awal sebelum keberangkatan sudah dia tata niatnya dengan baik, insya Allah sampai sana akan ada tadi itu nutrisi tambahan itu, semangat tambahan booster tadi itu sampai di sana. Ini bisa jadi karena itu. Yang kedua bisa jadi karena doa-doa yang dipanjatkan ketika sedang safar. Safar ini kan salah satu kondisi di mana seseorang sangat berpotensi doa-doanya dikabulkan. Dan subhanallah, saya sangat sering sekali melihat jemaah-jemaah ketika mereka di pesawat, mereka sholat, mereka doa di sana, dan mereka betul-betul terharu, apalagi ketika mengucapkan talbiyah ya setelah dari miqat, kemudian di bis ya itu talbiyah sampai ada yang menangis. Ini saya lihat bisa jadi karena tadi mereka berangkat karena keikhlasannya, kemudian di jalan mereka isi dengan doa ya, kemudian di sana pun mereka tidak sia-siakan waktu, mereka baca Quran, mereka ibadah di sana, sehingga kumpulan dari kebaikan-kebaikan ini menjadikan ya tadi ada booster gitu loh rasanya. Saya juga heran gitu, kok kuat kadang padahal mungkin masjid jauh ya, masjid jauh, kemudian masjidnya sendiri besar. Sudah tempatnya jauh, masjidnya besar kan gitu, belum lagi harus berdesak-desakan dengan yang lain. Tapi masya Allah, itu bukan jadi satu yang menyusahkan, tapi justru jadi satu yang nikmat. Ini mudah-mudahan ya karena tadi kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan oleh para jamaah sedari berangkat, sehingga sampai di sana Allah mudahkan untuk ibadah. Nah, juga ada, tapi Mas David ya, kita juga sering dengar berita ini juga tentunya bagi kaum muslimin yang belum berangkat ya, yang mau berangkat, ada sebagian yang mutawif, saya pernah cerita, suka ngeluh makanan. Jadi
entah apa berangkat itu niatnya pengen kuliner gitu gimana gitu ya. Jadi wisata kuliner sekalian gitu. Jadi sampai sana itu dia ngeluh gitu. Dia dikasih makanan hotel ya memang pasti akan berbeda ya, karena memang shock culture-nya kan begitu ya, gitu. Betul. Beda makanan kita sama sana. Begitu diberikan makanan yang tidak sesuai, dicela, dihina gitu. Akhirnya diingatkan sama mutawif, hati-hati Pak kalau berbicara, kalau mengeluh begini nanti khawatirnya jadi semakin parah, nggak enak begitu. Dan ternyata betul Mas. Jadi setelah dia ngeluh begitu, semua makanan yang dia makan di sana itu nggak enak semua akhirnya bagi lidah dia. Mohon maaf ya, ini dia bilang jadi kayak kotoran gitu dia makan itu. Nah ini kan bisa jadi karena niat-niat yang juga tidak baik ya, berangkat ke sana entah niatnya pengen apa. Mungkin dikiranya di sana itu liburan ya, sehingga harus kayak wisata gitu, staycation di sana, vacation di sana, sehingga enggak ya, kita di sana bukan ya liburan, kuliner ya, akomodasi pesawat itu kan tambahan. Tapi jelas yang kita cari di sana itu kenikmatan ibadahnya. Jadi itu memang kalau kita mau lebih terboosting ya untuk ibadah di sana, dari awal betul-betul disiapkan niatnya, uangnya. Jangan dari uang yang haram, jangan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, tapi betul-betul dibersihkan harta itu untuk berangkat umrah itu harta yang halal ya. Kata Nabi SAW, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Oleh karena itu kalau kita memang mau umrah, betul-betul bersihkan ya harta dengan harta yang halal, niatnya dibersihkan, kemudian perbanyak doa, sehingga itu insya Allah akan memudahkan nanti kita ibadah di sana. Oke. Nah tadi Ustaz pernah menyampaikan di awal tadi bahwa kalau kita mau dapatkan keutamaan umrah itu kan ada syarat. Iya betul. Nah ini juga penting, perlu disampaikan Ustaz. Syarat agar ibadah umrah kita juga bisa diterima, bisa mendapatkan keutamaan tuh apa sih Ustaz? Boleh di-sharingkan, karena syaratnya kan penting banget. Sampai ketika kita ya udahlah, yang penting kan aku berangkat umrah pasti dapat keutamaan gitu kan. Aku dapat pahala umrah dan nggak gitu juga sebenarnya ya. Harus ada syaratnya. Diterima, mendapatkan keutamaan gimana Ustaz? Boleh di-sharingkan Ustaz? Iya, sebenarnya syarat ibadah itu ada dua. Ada namanya syarat sah, ada namanya syarat kesempurnaan. Syarat sah ada dua syarat. Yang pertama, dan ini mencakup semua ibadah ya. Yang pertama, ketika seorang dia ibadah, dia harus ikhlas tadi, dia luruskan niatnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu didasari dengan niat ya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan saja. Jadi kalau dia berangkat karena Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah di sana. Tapi kalau niatnya ya sekedar untuk tadi flexing ya, sekedar untuk dipanggil Pak Umroh, wajib ya gimana dia bisa ibadah dengan benar ya, bisa sah ibadahnya. Ini yang pertama, dia harus betul-betul luruskan niatnya ya, dia tata kembali niatnya, saya kesana itu karena Allah. Dan menata niat itu tidak hanya sebelum berangkat saja, dan tidak hanya ketika ibadah saja. Sebelum berangkat dia tata niatnya, ketika dia ibadah di sana 9 hari, 12 hari, sekian hari di sana dia tata niatnya, ibadah apapun, sholatnya, umrohnya, pulang dari sana pun dia jaga niatnya gitu loh. Jadi sebelum berangkat dia siapkan niat, ketika di sana dia tata niat, setelah pulang dia jaga niat. Karena tidak sedikit kita lihat di sana ikhlas, sebelum berangkat ikhlas, tapi sampai pulang sudah mulai hilang keikhlasan, mulai flexingnya, narsis-narsisnya mulai kelihatan. Ini hati-hati, karena seorang yang dia pulang dari umroh belum tentu kemudian pahala umrohnya bisa terjaga terus. Bisa jadi Allah hapuskan ketika memang ternyata di sana ada riyaknya dan yang lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi syarat sah ya umroh itu agar kita bisa dapat keutamaannya adalah dengan kita ikhlaskan umroh kita karena Allah. Yang kedua, ini juga ada cerita lucu ini Mas. Jadi saya umroh pertama di tahun 2007 atau 2006 gitu. Kok 2007 sih, 2017 2016. Itu saya berangkat sana, kemudian saya ketemu sama seorang jemaah ya dari Sumatera kalau saya tidak salah. Dia ngomong kepada saya, cerita. Saya waktu itu dari Madinah baru sampai ke Mekah.
Saya lihat beliau sudah selesai umroh begitu. Kemudian dia katakan ke saya, baru mau umroh Mas? Dia bilang, ya saya baru mau umroh. Aduh, umroh berat, dia bilang. Loh kenapa Pak? Saya tanya kan. Berat Mas, karena setiap putaran, setiap tawaf itu, setiap lingkaran itu ada doanya sendiri-sendiri, dia bilang. Jadi satu putaran pertama ada doanya khusus itu. Jadi doanya harus itu gitu loh. Nggak tahu ambil biro umroh mana, saya nggak ngerti, saya nggak nanya gitu. Nanti putaran kedua ada bacaannya sendiri, putaran ketiga ada bacaan sendiri khusus gitu. Akhirnya dia ngeluh, aduh berat gitu. Dalam hati saya ya sebenarnya kalau Bapak mau ikut umroh sesuai sunnah mudah gitu loh, mudah. Dan ini syarat yang kedua. Jadi umroh itu dia akan diterima ya, dia akan berbuah keutamaan ketika seseorang dia umroh sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambil dari saya tata cara manasik kalian, baik itu manasik haji ataupun manasik umroh. Ini dua syarat yang harus dipenuhi. Tanpa dua syarat ini, kita mau habis 40 juta, kita mau ambil paket platinum sekalipun gak akan diterima, gak akan diterima. Dan ada syarat namanya syarat kesempurnaan. Artinya syarat pertama, kedua sudah terpenuhi, tapi ibadah itu akan lebih sempurna ketika dipenuhi syarat kesempurnaannya. Apa itu? Salah satunya adalah bersegera, bersegera untuk ibadah. Ketika sholat sudah masuk waktu azan, nah akan lebih sempurna pahalanya ketika dilakukan di awal waktu. Walaupun boleh saja di tengah waktu pun boleh. Begitu pula dengan umroh, kita sudah punya uang sekarang, ya sudah ada juga logistik buat keluarga juga sudah ada siapkan. Ya segera berangkat, jangan ditunda-tunda, nanti aja. Kita tidak tahu kapan usia kita begitu. Nah, semakin seseorang dia bersegera, dia punya uang, dia punya kesanggupan, dia punya kesiapan, dia punya kemampuan, segera dia berangkat, maka ibadahnya bisa lebih sempurna. Nah, tadi kan berarti syarat yang paling utama tadi ada dua ya? Ada dua betul di awal, syarat sahnya. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, tiba sunnah. Nah, berarti kan harus sesuai sunnah. Betul. Nah, pertanyaannya, memang ada Ustaz khusus di Madiun biro umroh yang sesuai dengan sunnah gitu ya, mengajarkan semua tuntunannya, ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada harusnya ada. Nah, harusnya ada dan alhamdulillahnya ada. Kebetulan juga sponsor podcast kita pada kesempatan kali ini Ustaz, gitu kan, ada biro umroh yang bernama Alia gitu. Alia, Masya Allah. Ya, pusatnya itu ada di kota Surabaya Ustaz. Dan Madiun itu sudah ada cabangnya. Jadi bagi warga kota Madiun dan sekitarnya, Allah kasih kemudahan, Madiun sudah ada cabangnya langsung, biro umroh yang bernama Alia, yang ini insya Allah menekankan memang umroh yang sesuai sunnah. Yang pertanyaan masuk karena bahwa umroh itu kan ibadahnya ibadah fisik sama ibadah materi kan. Betul, fisik dan kalau misalkan ternyata bironya sendiri nggak sesuai sunnah, berarti bisa jadi nggak diterima. Jadi materi sudah habis-habisan, fisik juga udah capek, ternyata tidak berpahala, kan repot. Masya Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini di podcast kita ini sudah ada sponsor kita di belakang, sudah muncul nih paket-paket yang disediakan oleh Alia untuk jamaah, bahkan ada tabungan, ini paket plus Dubai. Jadi Alia itu insya Allah paketnya sangat terjangkau Ustaz. Jadi mulai dari 22 juta pun ada gitu Ustaz. Mulai dari 22 juta pun ada sampai paket platinum pun yang diharapkan istilahnya paket dengan fasilitas hotel lebih dekat segala macam, insya Allah ada. Tinggal milih aja. Betul. Yang paling penting kan biro umrohnya adalah amanah. Ya, itu yang paling penting. Keutamanya, alhamdulillah kemudahannya kalau umrah bersama Alia itu sudah ada tanggal pasti keberangkatannya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, itu dimudahkan, tanggal pasti keberangkatannya sudah ada, dan dimulai sejak di Madiun pun juga sudah dibimbing. Istilahnya manasik sesuai sunnah juga bersama kita Ustaz ya. Insyaallah dimudahkan, bisa umrah menata niat dari jauh-jauh dari Madiun agar ibadah umrahnya dimudahkan. Betul. Nah, yang paling penting ini Ustaz, mungkin bisa dinasihatkan juga Ustaz. Kadang ada beberapa yang tadi saya sampaikan, yang syarat yang menguatkan juga adalah harus segera. Nah, banyak orang contoh ini ya, kalau bilang kan umroh itu bagi yang mampu ya Ustaz ya. Tapi kenyataannya mampu secara materi itu banyak Ustaz. Tapi nggak mampu secara fisik untuk berangkat. Nah, itu gimana Ustaz? Dorongan batinnya belum ada. Itu boleh nggak izin nasihatkan, karena banyak sekali yang secara materi harusnya tabungannya ya digitnya banyak banget cukup, gitu kan, tapi secara hati dia nggak tergerak untuk berangkat. Nanti dulu lah, belum lah, saya masih belum lah. Nah, itu boleh nggak usah izin dinasihatkan ke penonton podcast kita ini? Pertama, semua ibadah
memang didasari akan kemampuan. Jadi ini hebatnya agama kita. Jadi ketika seseorang dia tidak mampu beribadah, maka dia bisa melakukan ibadah itu tidak 100%, ya turun jadi mungkin sekian persen. Gak bisa berdiri, duduk kan begitu. Termasuk umrah haji. Jadi ketika seseorang dia sudah mampu, dia sudah ada investasinya, kita katakan investasi ya, biaya investasi untuk ibadahnya sudah ada. Kemudian waktu pun ada, ya fisik masih bagus, ya masih muda, masih sehat. Ya apalagi yang ditunda begitu loh. Kita banyak di antara tetangga kita, ya banyak di antara mungkin saudara kita yang sudah tadinya pengen berangkat umroh, ya tapi qadarullah ajal ternyata sudah menjemput duluan. Nah ini ya kita tentunya ndak pengen yang seperti ini. Kita pengen bisa bersegera untuk beribadah kepada Allah. Kita segera untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan ajal akan dijemput. Oleh karena itu, untuk kaum muslimin yang memang saat ini sudah memiliki kemampuan untuk berangkat umrah, maka segera mendaftar, ya mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Jangan nunggu sudah sakit baru diniatkan berangkat, karena ya kita juga tidak mau merepotkan orang lain ya. Sampai sana nanti harus nyari tenaga yang dorong kursi roda lah atau segala macam. Ya mumpung masih sehat, mumpung waktu longgar masih ada, segera daftar umrah. Insya Allah ketika kita bersegera, pahalanya pun akan semakin sempurna insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan. Masya Allah, ini rindu yang berat tadi. Benar-benar kalau sudah sampai sana diniatkan ikhlas karena Allah dan beribadah sesuai tuntunan. Insya Allah worth it betul. Waduh, worth it banget. Berarti benar-benar bikin hati yang meleot beneran tadi kalau sudah sampai sana. Nah ini buat pemirsa podcast kita pada saat kali ini yang sedang menyimak, jangan lupa ketika menunaikan ibadah itu, ibadah umrah terkhusus gitu kan, diniatkan ikhlas karena Allah dan juga mencari biro umrah yang sesuai dengan sunnah. Nah, makanya langsung aja boleh scrolling atau mulai stalking ke alamat Instagramnya aliatur.madiun. Nah nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung chat di kolom komentar yang sudah tersedia, atau langsung menghubungi adminnya TV kita juga nanti akan diarahkan untuk terkait umrah sesuai sunnah bersama Alia. Gitu Ustaz, pembahasan podcast pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa menarik ini Ustaz, pada kali ini tentang rindu yang benar-benar membuat hati semua kaum muslimin juga terpaut dengan Baitullah. Semoga Allah mudahkan kita bisa berangkat. Amin ya Allah. Amin insyaallah kita semoga bisa bertemu lagi di podcast berikutnya Ustaz. Amin insyaallah. Cukup sekian podcast kali ini, semoga Allah mudahkan kita bisa ketemu lagi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Podcast